Swallowed Star Chapter 86-90 Bahasa Indonesia. Bab 86. Bau kotor terpancar dari lantai pertama supermarket yang luas. Telur naga berbentuk oval berwarna hijau dari naga berlapis baja itu saat ini dikelilingi oleh 6 pisau lempar dan sedang diseret ke dalam tas. Setelah itu, 6 pisau lempar dengan cepat kembali ke saku paha Luo Feng. Luo Feng mengencangkan tasnya dan segera mengamankan telur naga di bagian paling dalam tas. Aku mendapat 1 ton. Sekarang aku harus pergi. Luo Feng membawa tasnya yang menggembung dan bersiap untuk pergi. Tetapi tepat ketika dia berbalik. Apa itu? Dari sudut matanya, Luo Feng memperhatikan beberapa benda tergeletak di tanah tidak terlalu jauh darinya. Karena ini adalah tempat tidur naga lapis baja, itu mungkin akan menyapu hal-hal yang mengganggu dia. Barang-barang seperti lemari es dan barang-barang rusak telah disingkirkan sejak lama. Tanahnya kosong, namun di atas tanah yang kosong, ada beberapa benda yang ditempatkan tidak terlalu jauh dari telur itu. Orang bisa menebak bahwa naga lapis baja mungkin melihat benda-benda ini setiap hari. Mengapa naga lapis baja-baja menempatkan benda-benda ini dalam bidang penglihatannya? Jantung Luo Feng berdetak kencang saat dia dengan cepat menuju. Saat dia bergerak maju, jantung Luo Feng mulai berdetak semakin cepat. Mungkinkah sebenarnya? Ketika Luo Feng tiba sekitar 3 meter di depan barang, dia menjadi begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya dengan erat. Benar-benar. Sekarang aku benar-benar mendapatkan banyak. 1 ton. Apa yang ada di depan Luo Feng adalah seluruh set baju besi, sepatu bot pertempuran paduan, seragam, dan lain-lain. Di saat yang sama, ada juga pedang tajam yang terselubung di dalam sarung armor. Bahan yang terbuat dari armor itu berwarna hitam murni. Kegelapan total ini menyebabkan seseorang secara tidak sengaja menahan napas dan detail dari pedang bersarung itu jauh lebih rumit daripada pedang hantu Luo Feng. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah baju besi dan senjata seorang wargot. Luo Feng sangat bersemangat. Hanya sekilas yang diperlukan untuk mengatakan bahwa seragam ini sangat istimewa. Pedang itu, entah berapa kali, lebih kuat dibandingkan dengan milik saya. Dan, ini adalah set baju besi manusia. Namun naga lapis baja mengumpulkannya. Mungkin membunuh pemilik barang-barang ini adalah salah satu hal yang dibanggakan oleh naga lapis baja. Luo Feng dengan mudah dapat mengetahui situasinya. Karena pemimpin gerombolan memiliki tingkat kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Dan terkadang, wargot tidak bisa mengalahkan pemimpin gerombolan monster. Namun, kemampuan melarikan diri dari wargot manusia sangat tinggi. Di seluruh negeri Tiongkok, jatuhnya wargot adalah pemandangan yang sangat langka. Setiap kali wargot dari negara masing-masing jatuh, seluruh negara mengadakan peringatan yang disiarkan langsung. Bisa dibayangkan betapa sulitnya bagi seorang pemimpin gerombolan untuk membunuh seorang wargot. Jadi perlengkapan tua wargot juga merupakan pemandangan yang sangat langka di alam liar. Jika perlengkapan ini bisa membuat naga lapis baja begitu bangga, cukup bangga untuk mengumpulkan set seragam ini, maka wargot manusia ini pasti sangat kuat. Dan set seragam ini juga telah melewati pertempuran dengan level tinggi pemimpin gerombolan. Namun itu hampir tidak rusak. Kualitas seragam ini harus sangat baik. Setidaknya seri ke-9. Luo Feng dengan cepat mengekstrapolasi. Sesuai dengan harga pasar, harga penuh seluruh seragam pertempuran seri Qi adalah 12 miliar dolar Cina. Jadi setengah harga yang diberlakukan oleh Limit Home adalah 6 miliar dolar China. Seragam pertempuran bekas mungkin tidak bisa dijual seharga 6 miliar. Namun, masih mungkin untuk menjualnya seharga 2 hingga 3 miliar. Dan ini menggunakan harga untuk seragam seri ke-9. Jika seragam pertempuran ini adalah peringkat SS, Luo Feng bisa merasakan darahnya mendidih. Seri 1 hingga seri 9. Masing-masing dibagi menjadi kelas. Kelas H, kelas G, nilai C, nilai B, nilai A, dan nilai S. 9 kelas ini, senjata dan seragam seri ke-9 akan menjadi senjata dan seragam kelas S. Dan di atas nilai S adalah nilai SS. Seragam pertempuran kelas SS dapat bertahan melawan banyak serangan monster tingkat Kaisar SS. Adapun pemimpin gerombolan, mereka pasti tidak dapat menghancurkan seragam pertempuran kelas SS.
Jika itu adalah kelas SS yang bahkan lebih berharga daripada seri ke-9, maka itu akan menjadi harga yang sangat mahal. Luo Feng sangat bersemangat. Seragam tempur seri ke-9 Grade S. Harga penuh 12 miliar. Dan satu set seragam pertempuran kelas SS. Harga penuhnya adalah 120 miliar. Yang mencengangkan jelas bukan harga yang bisa dibeli oleh orang atau kekuatan biasa. Ketahuilah bahwa seragam pertempuran ini dapat bertahan dari gigitan dan serangan banyak monster level kaisar. Perbedaan level antara monster level kaisar dan monster pemimpin gerombolan sangat mengejutkan. Monster level kaisar dapat menyapu lantai dengan sekelompok monster pemimpin gerombolan dominasi mutlak. Adapun keberadaan yang melampaui level Wargot seperti Hong dan Dewa Petir, mereka juga dapat memusnahkan manusia level Wargot lainnya. Tentu, harga beberapa peralatan kelas SS akan jauh lebih tinggi daripada kelas S. Harga penuh satu set seragam kelas SS adalah 120 miliar. Jadi meskipun setengah harga akan menjadi 60 miliar. Jika seandainya ini adalah set seragam kelas SS, maka meskipun itu bekas dan tidak bisa dijual seharga 60 miliar, masih mungkin untuk dijual seharga 20 hingga 30 miliar. Luo Feng sangat bersemangat. Mungkin penghasilan saya kali ini bisa menghasilkan cukup uang untuk membelikan adik saya Elixir of Life. Tentu saja. Apakah set seragam pertempuran ini benar-benar kelas SS? Bahkan Luo Feng tidak tahu. Tapi itu setidaknya seri ke-9 kelas S. Pasti jadi bisa juga kelas SS. Meskipun semua ini telah dikatakan, pada kenyataannya, semua pikiran ini terlintas dalam pikirannya dalam sekejap ketika Luo Feng berjalan ke arah set dan pedang seragam pertempuran ini. Tanpa penundaan, dia langsung membuka tasnya. Jika itu kelas SS, maka itu akan jauh lebih berharga daripada telur naga. Luo Feng dengan cepat mengendalikan kekuatan spiritualnya dan memindahkan seragam pertempuran, sepatu paduan, pelindung lengan, pedang ke dalam tasnya. Monster komandan di depan supermarket raksasa sedang berpatroli di tempat itu. Beberapa lusin komandan berada di depan gerbang utama. Kadang-kadang, mereka akan menoleh untuk melihat ke supermarket melalui pintu utama yang besar. Dengan penglihatan monster komandan, mereka hampir tidak bisa melihat bentuk telur naga berbentuk oval. Lindungi telur naga. Ini adalah tugas yang pemimpin mereka, naga lapis baja, telah dipercayakan kepada pasukan monster komandan ini. Ini juga mengapa pasukan monster ini tidak mengikuti untuk bergabung dalam pertempuran melawan dua wargot manusia. Salah satu komandan level tinggi, Tank Haus Darah, terbaring di sana. Tubuhnya yang besar seperti bukit, dan secara acak dan perlahan memutar kepalanya ke arah interior supermarket. Ia bahkan tidak tahu sudah berapa kali mengulangi tindakan ini. Dan di masa lalu, gambar buram dari telur naga dengan mudah terlihat. Tapi kali ini, ledakan. Tangki haus darah dengan ganas berdiri. Matanya yang besar terbuka lebar seolah-olah akan mengeluarkan soket mereka. Itu kemudian segera mengeluarkan raungan cemas. Raungan amarah yang menusuk telinga itu segera terdengar di sekitar area itu. Monster level komandan lainnya di depan gerbang utama supermarket kemudian menoleh dan melihat ke arah lokasi telur naga di supermarket. Dan mengeluarkan raungan marah satu persatu. Pada saat yang sama, semua monster level komandan, baik yang berpatroli di luar, yang ada di depan pintu supermarket, atau bahkan yang beristirahat di lantai 3, 4, dan 5 di supermarket semuanya meraung saat mereka bergegas menuju lantai pertama. Lubang-lubang besar pecah di langit-langit dan dinding. Untuk sesaat, supermarket berlantai 5 itu bergemuruh, seolah-olah hendak roboh. Menjauh, naga lapis baja dan dua babi hutan berskala 3 berskala api masih bertarung melawan dua wargot manusia, Wang Tong dan Li Kan. Pada saat ini, sisik di kepala naga lapis baja terbelah dan salah satu matanya menjadi buta. Ada juga beberapa tanda darah pada Wang Tong, tapi kondisinya jauh lebih baik daripada naga lapis baja. Suara gemuruh terdengar dari arah supermarket. Satu-satunya mata naga lapis baja itu pada dasarnya langsung berubah menjadi merah. Roar, raungan yang menusuk telinga segera membelah langit. Suara itu membentuk gelombang kejut yang terlihat dengan gila-gilaan menyapu area sekitar. Lantai beton di sekitarnya langsung hancur dan bahkan balok baja pecah, menyebabkan sejumlah besar debu terangkat.
Teriakan amarah ini hampir terdengar di seluruh kota 003. Tidak baik. Wajah Wang Tong berubah drastis. Sangat marah. Naga lapis baja ini sangat marah. Roar. Raungan naga lapis baja mulai menjadi parau. Dari raungan ini, seseorang dapat merasakan api amarah yang tidak akan mereda meski basah kuyup di 3 samudera besar. Kecepatan naga lapis baja itu langsung berakselerasi ke tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia bahkan tidak khawatir apakah tubuhnya bisa menanganinya atau tidak, dan hanya menuju ke supermarket Family Mart. Ledakan sonik yang mengerikan menyebabkan tanah, bangunan, untuk meledak terbuka, melempar kerikil ke sekeliling. Ketika Luo Feng dengan cepat memasukkan set seragam pertempuran dan benda-benda lainnya ke dalam tasnya, teriakan marah terdengar dari luar supermarket. Mengikuti raungan itu adalah raungan semua monster level komandan, menyebabkan Luo Feng melompat. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng ragu-ragu. Dia cukup yakin dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Langit-langit di atas dan dinding di sisi timur, barat, selatan, dan utara semuanya meledak terbuka, menyebabkan lubang raksasa muncul. Dan dari lubang ini datanglah menyerang monster level komandan yang marah. Melindungi telur naga adalah tugas terbesar yang diberikan kepada mereka dari pemimpin mereka, naga lapis baja. Telur naga juga merupakan kehidupan naga lapis baja. Tidak peduli apapun yang mereka korbankan, telur naga harus dilindungi. Sial. Aku sudah ditemukan. Luo Feng tidak merasakan emosi apapun dari mencuri telur naga itu. Manusia dan monster. Inilah perang antara keduanya. Monster ingin melenyapkan umat manusia, sementara umat manusia ingin menghapus monster dari muka bumi. Membuat monster sedih dan marah adalah hal yang baik. Luo Feng langsung berakselerasi ke kecepatan maksimumnya dan menuju ke lift dengan baik. Monster level komandan raksasa yang menyerbu ke supermarket segera dikejar. Karena pintu lift sudah lama macet oleh Luo Feng, dia bisa langsung bergegas ke lift dengan baik. Melarikan diri, Luo Feng segera melayang di udara. Luo Feng hanya merasa bahwa seluruh supermarket akan hancur. Setelah terdengar suara gemuruh, sumur elevator langsung diledakkan. Beberapa monster level komandan menghancurkan lift dengan baik dari dalam dan luar supermarket. Pada saat yang sama, monster di lantai 3, 4, dan 5 segera datang dengan cepat. Tidak bagus. Luo Feng segera melangkah ke dinding dan seperti sambaran petir, bergegas naik lift dengan baik dan menuju langit di luar. Selama dia bisa sampai ke langit, dia bisa melarikan diri. Tapi tepat ketika Luo Feng keluar, dia melihat banyak monster level komandan bergegas ke arahnya. Gerombolan monster yang terdiri dari monster tingkat prajurit biasa tidak banyak bertindak. Hanya monster level komandan yang datang dari berbagai tempat. Monster terlemah di regu monster adalah komandan level menengah. Dan lebih banyak komandan level rendah tersebar di gerombolan monster. Karena mereka biasanya memimpin kelompok monster mereka sendiri. Dan saat ini, bahkan semua komandan itu mengejarnya. Semuanya melompat. Dan masing-masing mampu melompat setinggi 10 meter. Adapun monster di lantai ketiga, keempat, dan kelima, mereka menyerbu ke atap, menghalangi seluruh pintu masuk atas Luo Feng. Atas, di bawah, dikelilingi di semua sisi. Adapun naga lapis baja yang kecepatannya telah lama melampaui kecepatan suara. Ia mengisi lebih cepat dari yang bisa menyebar dari aumannya. Dengan bayangan kabur yang menyia-nyiakan semua yang dilewatinya, itu menyerbu ke area yang dipenuhi asap. Hanya dalam beberapa detik, naga lapis baja bermata merah yang marah akan tiba di supermarket Family Mart. Bab 87. Raungan ratusan monster level komandan terdengar ke langit. Pada saat ini, lebih dari 100 monster level komandan berada tepat di atas Luo Feng. Dan bahkan ada lebih banyak lagi yang menunggu di tanah. Namun, hanya ada sekitar 60 komandan level menengah dan hanya 30 komandan level tinggi dalam ratusan monster level komandan ini. Sisanya adalah komandan tingkat rendah. Tapi dengan jumlah yang mencengangkan. Bahkan wargot level pemula pun tidak bisa kabur. Sial. Luo Feng menajamkan tatapannya sambil mengatupkan giginya. Tubuhnya berada di udara. Tetapi dengan putaran yang aneh, dia menghindari serangan dari monster level komandan. Dengan kekuatan spiritualnya yang digunakan pada perisai, sarung, pedang, sepatu bot perang, dan pelindung lengannya,
Dia mampu menerapkan berbagai jumlah kekuatan pada banyak area berbeda di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mengelak dalam pola aneh di udara. Perhatikan bahwa monster ini semuanya besar. Jadi tubuh Luo Feng cukup kecil jika dibandingkan. Karena itu, dalam keadaan normal, hanya maksimal 2 hingga 3 monster yang dapat menyerang Luo Feng pada saat bersamaan. Menghindari. Terus menghindar. Tidak ada monster yang bisa berubah arah di udara. Jadi mereka hanya bisa jatuh tanpa daya saat mereka mengeluarkan raungan tidak puas. Adapun Luo Feng, dia seperti kupu-kupu. Sosok kecilnya dengan cepat dan secara tidak menentu mengubah arah di udara, menyebabkan semua serangan monster menyerang hanya di udara. Hampir hanya 1 atau 2 detik lagi dan monster di udara akan berkurang drastis. Setelah itu, aku akan bisa melarikan diri. Luo Feng pada dasarnya menggunakan semua energinya untuk melarikan diri. Dan dia tidak berani menyentuh tanah. Tepat ketika monster level komandan di udara menyentuh tanah, mereka hampir segera terorganisir setelah salah satu babi hutan bertanduk level komandan mengeluarkan teriakan yang dalam. Sekitar 60 monster melompat bersama dan membentuk bungkus 2 lapisan di udara. Monster level komandan cukup cerdas. Dan kecerdasan komandan level tinggi hampir sebanding dengan manusia. Karena mereka gagal sebelumnya, monster segera mengubah rencana pertempuran mereka. Mereka mengatur diri mereka sendiri dan melompat bersama, membentuk bungkus untuk sepenuhnya memblokir Luo Feng. Gemuruh. Sekelompok monster level komandan lainnya datang melompat. Lapisan lain ditambahkan ke bungkus. 3 lapisan. 4 lapisan. 5 lapisan. Hampir 200 monster tingkat komandan datang melompat dan membentuk bungkus 5 lapisan menuju langsung ke arah Luo Feng. Bukankah monster-monster ini terlalu pintar? Mereka menemukan jalannya dalam sekejap. Luo Feng memandang bungkus yang dibentuk oleh monster yang tidak memberinya ruang sama sekali dan tidak bisa menahan perasaan gugup. Selain itu, monster tidak memberikan waktu sama sekali bagi Luo Feng untuk berpikir dan langsung tiba di depannya. Semua harus dipertaruhkan. Luo Feng mengatupkan giginya dan berpura-pura menghindar. Secara alami, bungkus yang dibentuk oleh monster dalam jumlah besar membeku. Dan Luo Feng akhirnya mendekati salah satu tank haus darah tingkat menengah komandan. Tangki haus darah dengan sisik merah menyala meraung dan membuka lebar mulutnya saat matanya berubah merah. Gigi di mulutnya seperti rantai gergaji yang bisa dengan mudah merobek baja. 4 kuku kuat yang mampu menopang tubuh raksasanya juga datang dengan kejam menginjak Luo Feng. Huff, lampu hitam menyala di depan Luo Feng. Cahaya hitam langsung melesat ke mulut besar tangki haus darah. Dengan boom, tengkorak keras dari tangki yang haus darah ditembus dan cairan cerebrospinalnya terbang keluar. Cahaya hitam yang menakutkan kemudian menarik cahaya melengkung saat terbang kembali ke arah Luo Feng. Mata dari tank haus darah level komandan level menengah yang sebelumnya marah langsung redup. Dengan kontraksi tubuhnya, Luo Feng berada tepat di bawah perut tangki haus darah. Luo Feng dikontrak di bawah perut tangki haus darah. Dengan tubuh raksasa yang haus darah, seperti truk, Luo Feng mudah bersembunyi di bawahnya. Suara mendesing. Luo Feng mendorong mayat tank yang haus darah dan langsung menyerbu ke atas. Mayat tank haus darah bertindak sebagai perisai. Ketika monster level komandan di atas melihat rekan mereka menyerang, mereka ragu-ragu. Hanya dengan sekejap ini, Luo Feng sudah menabrak monster lain dengan mayat besar di atasnya. Monster komandan di belakang tidak menunda dan mulai menyerang mayat tank yang haus darah itu. Menginjak, serudukan, bersanding, suara mendesing. Semakin banyak monster level komandan di tanah yang melihat manusia terkutuk itu dan benar-benar menginjak mayat monster itu untuk melompat. Mereka mulai melompat dengan ganas satu per satu. Monster level komandan ini biasanya dapat melompat ke ketinggian sekitar 10 meter, dan terkadang bahkan setinggi 20 meter. Dan mereka juga bisa melompat dengan sangat cepat. Luo Feng hanya bisa merasakan gelombang serangan kuat datang dari atas mayat monster itu padanya. Berkat mayat monster raksasa itu, Luo Feng mampu melewati 9 lapisan bungkusnya. Namun, guncangan dari serangan tersebut masih memberikan tubuh Luo Feng pukulan yang merusak. Dengan organnya terguncang dan suara pu, dia tidak bisa menghentikan seteguk darah keluar dari mulutnya. Suara mendesing. Tidak baik. Luo Feng yang mulutnya masih berdarah, melihat monster terkoordinasi datang menukik ke arahnya satu per satu.
Dengan siklus melompat, jatuh, dan kemudian melompat kembali. Serangan ini tidak akan pernah berakhir. Aku bahkan tidak bisa melarikan diri. Wajah Luo Feng berubah secara dramatis. Gemuruh, dan mata naga lapis baja yang tidak terluka yang saat ini terbang melewati kecepatan suara sepertinya akan meneteskan air mata darah. Di bawah kecepatan ekstrim seperti itu, lantainya terbelah setiap kali kakinya menyentuh tanah. Di bawah kecepatannya yang mencengangkan, bahkan tidak perlu 2 detik untuk menempuh jarak 800 meter antara posisinya saat ini dan kota. Gelombang serangan monster membuat Luo Feng putus asa. Naga lapis baja itu bahkan tidak berjarak 10 mil. Jadi ia akan segera tiba dengan kecepatan super. Pikiran ini langsung melintas di benak Luo Feng. Segera, pemimpin gerombolan tingkat tinggi itu, naga lapis baja akan datang. Ketika itu terjadi, dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan kecepatan naga lapis baja, dia tidak akan bisa menghindari setiap serangannya. Aku harus mempertaruhkan segalanya. Aku harus terus berusaha selama masih ada secercah harapan. Jika aku tidak memberikannya sepenuhnya dan mutlak, tidak diragukan lagi aku akan mati. Dalam sedetik, Luo Feng membuat keputusannya. Dengan gigi terkatup, Luo Feng memiliki pedang hantu di tangan dan perisai di punggungnya saat dia membuat gerakan tak menentu di udara, menyebabkan dia langsung menabrak babi hutan bertanduk tingkat komandan di udara. Luo Feng dengan kejam menginjak tulang belakang babi hutan bertanduk, mengirimkannya terbang kembali ke tanah dan bahkan membunuh monster tingkat prajurit biasa dalam prosesnya. Luo Feng menggunakan kekuatan ini untuk terbang kembali dengan ganas. Monster tingkat komandan terbang menuju Luo Feng dengan mata merah. Tapi kekuatan spiritual Luo Feng telah menyebar dan telah menutupi ruang lingkup 15 meter. 5 meter ke kiri atas datang babi hutan bertanduk level komandan level menengah. Sementara 3 meter di kanan atas datang tank haus darah level komandan level rendah. Kedua monster itu terbang turun dari atas. Pikiran Luo Feng yang berada di ambang kematian, mampu bekerja dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan langsung membuat keputusan. Luo Feng menggunakan babi hutan bertanduk untuk memberikan dorongan pada dirinya sendiri, sehingga meningkatkan kecepatannya sendiri. Peng! 3 monster menabrak satu sama lain di udara. Hanya dalam 1 detik, Luo Feng berubah menjadi Fata Morgana dan terus-menerus naik ke atas saat dia melewati 21 monster level komandan. Apakah dia menggunakannya untuk mendapatkan dorongan, membunuh mereka, atau bahkan menderita luka dari mereka? Tidak peduli apa, dia menggunakan segala cara untuk meningkatkan kecepatannya. Dia harus menggunakan semua metode di gudang senjatanya untuk mencapai langit. Luo Feng akhirnya lolos dari monster yang melompat di udara. Begitu dia keluar, Luo Feng secara berurutan memuntahkan 3 suap darah segar. Seragam pertempuran seri kelima miliknya rusak dan darah segar keluar dari dadanya. Aku selamat, Luo Feng, yang wajahnya sudah pucat, sangat bersemangat. Dia menjadi lebih bersemangat saat dia melihat asap di sekitarnya. Jika dia membuat satu kesalahan kecil, dia pasti sudah mati. Namun, dia tidak dapat percaya bahwa perjuangannya yang hiruk-pikuk memungkinkan dia untuk melarikan diri. Sepertinya batas manusia bisa dipaksa keluar. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Dalam waktu singkat itu, saya benar-benar berhasil memperhitungkan posisi semua 81 monster level komandan di daerah itu dan mendekati 21 monster di sana untuk melarikan diri. Apakah ini teknik yang berada di atas kelas Ruwei? Tingkat sempurna yang mampu memperhitungkan lingkungan. Luo Feng tahu bahwa klasifikasi untuk teknik adalah tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat sempurna, tingkat konsepsi. Tingkat menengah menggunakan jumlah gerakan terkecil untuk menghindari serangan dan karenanya menggunakan gerakan seefisien mungkin. Tingkat yang sempurna mengendalikan lingkungan. Ia menggunakan apa saja, seperti kehidupan, batu, struktur dan lain-lain di sekitar untuk mengelak secara akurat. Ini adalah teknik level sempurna. Wargot Tualikan ada di level ini. Dan pedang bayangan Wang Tong telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tingkat konsepsi. Masih ada perbedaan besar antara aku dan Wargot Brute yang besar itu. Pertama, dia hanya seorang petarung jadi dia tidak memiliki kekuatan spiritual untuk membantunya menyelidiki sekeliling. Sedangkan untukku,
Aku terus-menerus menyebarkan kekuatan spiritualku ke seluruh penjuru dunia. Lingkungan sekitar untuk melihat apa yang terjadi. Selanjutnya, hanya di perbatasan hidup dan mati pikiran saya dapat menghitung dengan cepat. Tingkat yang benar-benar sempurna bahkan tidak membutuhkan perhitungan pikiran. Perhitungan ekstrim sedetik saja sudah cukup untuk membuat Luo Feng sedikit pusing. Dalam waktu singkat, Luo Feng bergegas ke ketinggian 60 meter di udara. Beberapa ratus monster level komandan dan monster level prajurit biasa yang tak terhitung jumlahnya entah dengan marah meraung atau melompat dengan sekuat tenaga. Beberapa lusinan monster yang sudah di udara bahkan melompat satu sama lain untuk memberi dorongan pada diri mereka sendiri. Keluar dari sini. Dengan pikiran. Cahaya hitam terbang. Monster level komandan tingkat tinggi yang tidak bisa mengelak di udara memiliki kepala mereka ditusuk oleh pisau lempar Luo Feng dan jatuh ke tanah. Hahaha. Waktunya pergi. Dengan pikiran. Gesper di punggung Luo Feng mengendur dan perisai terbang di bawah kaki Luo Feng. Suara mendesing. Luo Feng langsung dengan cepat terbang pergi. Roar. Lolongan menusuk telinga langsung terbawa. Gelombang suara beriak ke lapisan telinga Luo Feng. Telingaku sakit sekali. Luo Feng tidak bisa menahan untuk menutupi telinganya saat dia melihat ke belakang. Apa yang terlihat adalah tubuh raksasa dengan sisik hijau tua menutupi seluruh tubuhnya. Itu seperti gambar cahaya di langit yang langsung terbang. Pemilik dari mata dingin itu. Satu mata yang mengeluarkan aura membunuh yang mengamuk memang benar naga lapis baja. Pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Steel Armored Dragon. Ini adalah 80 meter di udara. Bukankah jarak lompatan itu sedikit terlalu kacau? Luo Feng terkejut saat dia segera dan dengan cepat berbalik ke udara dan bergerak di sepanjang busur yang melengkung indah saat dia mencoba menghindari lapis baja naga. Babak 88. Meskipun naga lapis baja adalah pemimpin gerombolan tingkat tinggi, ia tidak dapat terbang. Ia hanya dapat berlari dan melompat. Dan tentu saja, ia tidak dapat mengubah arah di udara. Jadi menyingkirkannya seharusnya mudah. Luo Feng yakin dia bisa kabur. Dengan perisai heksagonal di bawah kakinya, dia langsung terbang melintasi lengkungan melengkung di udara dan langsung menuju awan. Satu-satunya mata yang ditinggalkan naga lapis baja itu menatap Luo Feng dengan mengancam. Roar, di bawah raungan amarahnya. Naga lapis baja itu dengan ganas mengayunkan ekornya. Ekor naga sepanjang 10 meter langsung berubah menjadi Fata Morgana hijau saat menyapu Luo Feng. Jarak yang ditarik Luo Feng langsung ditutupi lagi oleh ekor naga sepanjang 10 meter ini. Naga lapis baja tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi bisa berlari melewati kecepatan suara. Dan kecepatan ekor menyapu 10 kali lebih cepat dari kecepatan berlari. Ekor naga ini beberapa kali lebih cepat dari peluru yang ditembakkan dari senapan sniper terbaik. Inilah sebabnya mengapa pemimpin gerombolan tingkat tinggi sangat mengerikan. Mungkin karena ekor naga terlalu cepat. Aliran udara bertekanan tinggi dihasilkan. Itu tidak akan memukulku. Jaraknya masih 50-60 cm. Luo Feng langsung menentukan. Ujung ekor naga terlepas dari dada Luo Feng sejauh setengah meter itu tidak bisa memukulnya. Namun, aliran udara bertekanan sangat tinggi menghantam dada Luo Feng seperti palu godam raksasa. Berkat itu, Luo Feng merasa dia tidak bisa bernapas sedikit pun. Peng, tubuh Luo Feng dibuang dan dia harus mulai menstabilkan perisai. Persis seperti yang diharapkan dari pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Aliran udara bertekanan tinggi yang dibawa oleh ekor naga hampir membuatku pingsan. Luo Feng bisa merasakan seteguk darah segar keluar dari tenggorokannya dan tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dengan terdengar seteguk darah segar keluar. Luo Feng memandang naga lapis baja yang masih di udara dan hanya melihat tubuh raksasa itu jatuh ke tanah. Kamu bahkan bukan monster tipe terbang. Kecuali kamu mencapai level kaisar. Kamu tidak akan pernah bisa terbang. Luo Feng tersenyum. Benar-benar merilekskan dirinya. Lalu menginjakkan kakinya di perisainya dan terbang ke atas. Perasaan terbang sangat fantastis. Roar, naga lapis baja itu menginjak trotoar di kota dan melompat ke atap bangunan tempat tinggal yang tingginya beberapa lantai. Sekali lagi, itu melompat dengan ganas dan pada saat itu, atap bangunan tempat tinggal langsung runtuh. Saat itu terjadi, beton dalam jumlah besar langsung jatuh dari gedung.
Dan naga lapis baja menggunakan lompatan ini untuk melompat ke ketinggian sekitar 100 meter, meraung saat menyerbu ke arah Luo Feng. Naga lapis baja. Tidak peduli kau bisa melompat. Itu sia-sia. Ketika Luo Feng melihat naga lapis baja itu melompat ke atap bangunan tempat tinggal, dia mulai naik dengan terus mendaki. Dia dengan mudah mencapai ketinggian 300 meter di atas tanah. Naga lapis baja hanya bisa jatuh tanpa daya ke tanah. Naga lapis baja mengibaskan ekornya ke udara, menggunakan gaya resistif untuk membuatnya jatuh kembali ke tanah lebih cepat. Percuma saja, Luo Feng terus menarik lebih tinggi dan bahkan mulai menjauh dari kota. Suara menusuk telinga terdengar dari bawah. Luo Feng, yang berada di atas langit, menundukkan kepalanya dan melihat naga lapis baja itu berlarian di kota. Kadang-kadang akan melompati apartemen tempat tinggal. Kadang-kadang akan berjalan di trotoar. Dan kadang-kadang akan menginjak bangunan saat berlari. Ia mencoba menempel pada Luo Feng seperti lem saat mengejarnya. Aku tidak percaya itu tidak menyerah. Wajah Luo Feng sedikit berubah. Sebagai pemimpin gerombolan tingkat tinggi, pandangan naga lapis baja sangat kacau. Bahkan jika aku terbang hingga jarak 2 hingga 3.000 meter di atas tanah, ia masih bisa melihat saya selama tidak ada yang menghalangi visinya. Mengesampingkan pemimpin gerombolan tingkat tinggi, bahkan Luo Feng dapat melihat manusia 2 hingga 3 mil jauhnya. Jadi, tentu saja tidaklah aneh bagi naga lapis baja ini untuk melihat seseorang yang jauhnya 5-6 mil. Aku tidak terbang melewati kecepatan suara, tapi kecepatannya melebihi kecepatan suara. Jadi akan sulit untuk menghilangkannya. Kurasa satu-satunya cara yang tersisa adalah terbang di atas awan. Luo Feng mulai menarik lebih tinggi lagi. Suara mendesing. Dengan kaki di perisai heksagonalnya, dia langsung terbang ke atas lagi, berharap bisa melewati awan. Setelah dia berada di atas awan, naga lapis baja tidak akan bisa melihatnya lagi. Tentu, itu tidak akan bisa mengejarnya lebih lama lagi. Gaga. Saat panggilan menusuk telinga dari burung berdering, sekawanan monster tipe terbang hitam, raksasa, dan padat terlihat datang dari barat. Dan kawanan raksasa ini menuju Luo Feng. Aku benar-benar idiot. Luo Feng menghina dirinya sendiri. Langit adalah wilayah monster terbang. Hanya pesawat yang sangat kuat yang mampu terbang di langit. Adapun pejuang manusia, jika mereka berani terbang di udara, mereka secara alami akan ditimbun oleh serangan monster tipe terbang. Sebelum periode Grand Nirvana, burung memiliki penglihatan yang luar biasa. Jadi bahkan tidak perlu menjelaskan betapa hebatnya visi mereka sekarang. Monster tipe terbang ini mungkin melihat dia sedang terbang di udara. Jadi mereka langsung memanggil kawanannya untuk mengelilinginya. Saya jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan monster di tanah dekat supermarket Family Mart. Tapi dibandingkan dengan monster tipe terbang ini, itu akan melompat menuju kematianku. Luo Feng sama sekali tidak ragu-ragu. Tepat ketika dia melihat kawanan monster tipe terbang yang hitam dan padat, dia langsung menyerbu kembali ke arah kota. Bertarung melawan monster tipe terbang di udara berarti kematian mutlak. Dan selama dia berada jauh dari satu-satunya naga lapis baja, dia masih memiliki harapan. Roar. Ketika naga lapis baja melihat bahwa manusia terbang benar-benar mulai turun kembali, ia segera menuju Luo Feng. Luo Feng, dalam proses turunnya, mengikuti jalur busur besar. Luo Feng seperti kilat dan dengan boom, langsung menabrak jendela di balkon di lantai 12 sebuah apartemen tempat tinggal. Kaca di balkon segera meledak terbuka dan Luo Feng menyerbu masuk. Seperti kilatan cahaya hijau tua, naga lapis baja itu dengan ganas menyerang dan langsung menabrak balkon lantai 8 dari apartemen tempat tinggal Luo Feng. Di bawah kekuatan dampak yang mengerikan, seluruh apartemen tempat tinggal bergetar hebat. Dinding beton yang menopang bagian tengah bangunan mulai meledak, dan seluruh bangunan mulai runtuh perlahan. Manusia, naga lapis baja meraung monsternya berbicara dan mengunci bayangan yang bergerak di depannya. Bayangan yang dibentuk Luo Feng, sekali lagi, dibebankan ke bangunan tempat tinggal lain. Roar, naga lapis baja takut keraguannya akan memungkinkan Luo Feng melarikan diri. Jadi, tanpa ragu-ragu, itu langsung menabrak tempat yang dilewati Luo Feng. Seluruh bangunan tempat tinggal dibelah menjadi 2 dari tengah, dan kemudian perlahan-lahan mulai runtuh lagi.
Ini adalah sektor berukuran sedang. Jadi hanya dengan mempertimbangkan apartemen hunian 12 lantai, setidaknya ada 20 di antaranya. Namun, dalam mengejar Luo Feng, naga lapis baja telah menyebabkan kehancuran 8 dari mereka melalui jendela apartemen tempat tinggal Luo Feng tidak banyak terpengaruh. Untuk tubuh raksasa naga lapis baja, meledakkan apartemen tempat tinggal memiliki efek besar padanya. Tapi, naga baja itu tidak punya pilihan lain. Karena bangunan tempat tinggal menghalangi penglihatannya. Ketika menghancurkan apartemen hunian ke-8, naga lapis baja itu tiba-tiba berhenti dan tetap diam di tanah. Apartemen hunian ke-8 perlahan jatuh dan menuju naga lapis baja. Namun, naga lapis baja itu tidak mengelak. Dengan boom, seluruh apartemen tempat tinggal menabrak naga lapis baja. Tetapi dengan kekerasan sisiknya, apartemen tempat tinggal itu seperti tahu dan tidak melukai naga lapis baja sama sekali. Manusia. Manusia. Naga lapis baja itu meraung marah saat melihat sekeliling. Iya, naga lapis baja itu kehilangan Luo Feng. Di ruang listrik gelap di tempat parkir bawah tanah di bawah sektor kecil, Luo Feng bersandar di dinding. Bernapas. Bernapas, Luo Feng menarik napas perlahan. Dia bisa merasakan sakit yang berdenyut-denyut dari dadanya. Dan darah segar membasahi area dada dengan seragam pertempurannya. Aku menerima luka yang cukup serius kali ini. Aku sudah menerima luka berat saat melarikan diri dari bungkus yang terdiri dari monster level komandan dalam jumlah besar dari sebelumnya. Dan sekarang, aliran udara bertekanan yang dihasilkan oleh ekor naga lapis baja mengenai dadaku, membuat lukanya semakin parah. Luo Feng mengusap dadanya dengan ringan dan rasa sakit yang berdenyut-denyut terbawa darinya, menyebabkan wajah Luo Feng menjadi pucat. Meskipun dia terluka parah, Luo Feng dalam suasana hati yang cukup baik. Naga lapis baja itu mungkin tidak bisa menemukanku jika aku bersembunyi di ruang listrik di tempat parkir bawah tanah ini. Luo Feng tersenyum. Ketika dia menyerang sektor ini, rencana pelariannya sudah terbentuk. Di sektor seperti ini, pasti ada tempat parkir bawah tanah. Dia melewati apartemen tempat tinggal berulang-ulang untuk memblokir penglihatan naga lapis baja. Tidak peduli seberapa kuat naga lapis baja itu menabrak gedung apartemen tempat tinggal. Berulang kali pasti memiliki semacam efek padanya. Kemudian, Luo Feng berhasil memanfaatkan kesempatannya. Pintu masuk ke tempat parkir bawah tanah tidak terlalu jauh dari apartemen hunian ke-8. Secara alami, dia mengambil keuntungan dan langsung menyerang ke arah itu. Setelah apartemen hunian ke-8 jatuh, puing-puing menutupi pintu masuk ke tempat parkir bawah tanah. Sepertinya akan cukup sulit bagi naga lapis baja untuk menebak di mana Luo Feng berada. Roar. Di permukaan, raungan amarah naga lapis baja itu terbawa. Raungan ini jauh lebih keras dari raungan sebelumnya. Yang segera menyusul adalah getaran bumi. Pada saat ini, semua jenis raungan berbeda juga mulai terdengar. Perhatikan bahwa naga lapis baja ini adalah pemimpin semua monster dalam radius 20 hingga 30 mil. Dengan sebuah perintah, gerombolan monster yang terdiri dari lebih dari 100.000 monster segera menyebar dan menuju ke segala arah. Di bawah komando komandan level rendah, sedang, dan tinggi, monster memindai area untuk mencari manusia. Di tempat parkir bawah tanah yang gelap dan dingin, ruang listrik. Raungan monster tidak berhenti dan tanah terus bergetar. Naga lapis baja itu mungkin mengerahkan seluruh gerombolan monster untuk mencariku. Wajah Luo Feng berubah. Akan sulit bagi naga lapis baja untuk menemukannya sendirian. Tetapi dengan beberapa puluh ribu monster mencari di setiap lokasi yang memungkinkan, dia mungkin akan ketahuan jika dia tetap di sini. Karena sektor ini jelas merupakan tempat fokus naga lapis baja. Sepertinya saya tidak akan memiliki kesempatan untuk merawat luka saya. Luo Feng berdiri dan cukup santai. Karena skenario sebelumnya jauh lebih berbahaya daripada skenario saat ini. Bagaimanapun, dia sudah melarikan diri. Dan sekarang, apakah dia masih tidak bisa pergi? Ada bertonton terowongan yang membentuk sistem kereta bawah tanah kota 003. Jika aku tidak salah ingat, seharusnya ada terowongan tidak terlalu jauh dari sini. Aku akan memasuki terowongan bawah tanah dan mengikutinya. Lalu aku akan bisa dengan mudah keluar dari kota 003. Terowongannya kecil. Jadi meskipun ada monster, mereka akan menjadi lebih kecil dan lebih lemah,
Setidaknya, monster seperti naga lapis baja tidak akan bisa masuk. Saatnya pulang. Kembali ke kota pusat. Begitu aku kembali, aku akan menjual telur naga ini. Set seragam pertempuran. Dan bilahnya. Aku tidak tahu berapa harganya dan apakah aku bisa mendapatkan 30 miliar atau tidak. Meskipun dada Luo Feng berdenyut dengan rasa sakit, hatinya hanya dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Meskipun dia telah melatih dirinya sendiri seperti orang gila kali ini. Jika dia bisa membiarkan adik laki-lakinya menumbuhkan sepasang kaki baru, maka itu semua akan sia-sia. Bab 89. Dua bayangan saat ini berdiri di atas atap toko keluarga yang berantakan. Bayangan itu tepatnya adalah bilah bayangan Wang Tong dan kekuatan beruang Likan. Saudaraku Wang, aku tidak percaya kita dimanfaatkan kali ini. Suara Likan sangat dalam. Karena naga lapis baja itu baru saja meletakkan telur. Seorang pejuang yang sangat terampil pasti telah mencuri telur itu saat kita bertarung dengan naga lapis baja. Inilah mengapa naga lapis baja itu menjadi hiruk-pikuk. Memang, kota ini juga kosong. Tidak ada apa-apa di sini. Wang Tong mengangguk. Ketika mereka datang, mereka sudah memeriksa sekeliling. Adapun regu monster level komandan, mereka dapat dengan mudah membunuh wargot level rendah dan setidaknya dapat melukai wargot level menengah. Namun, melawan wargot tingkat lanjut seperti Wang Tong, pasukan monster tingkat komandan akan langsung hancur. Setelah menghancurkan pasukan monster, Wang Tong dan Likan mencari di daerah tersebut. Tapi serius, orang ini benar-benar tidak punya rasa malu, kata Likan dengan rendah hati. Wang Tong tertawa. Memang, dia tidak punya rasa malu. Tetapi untuk dapat melarikan diri dengan aman dari serangan regu monster tingkat komandan dan berhasil mencuri telur naga. Keterampilan ini dia setidaknya seorang wargot tingkat menengah. Tapi seorang wargot tingkat menengah memiliki begitu banyak cara untuk menghasilkan uang. Jadi mengapa mencuri telur naga ini? Telur naga bernilai banyak uang. Tetapi itu tergantung pada apa yang Anda bandingkan. Misalnya, perbedaan antara telur naga dan set seragam pertempuran kelas SS sangat besar. Jika telur naga ini menetas, maka itu akan menjadi naga lapis baja muda. Bahkan setelah itu tumbuh, sebagian besar naga lapis baja hanyalah pemimpin gerombolan tingkat rendah. Hanya dengan melalui pertempuran berulang-ulang barulah ia bisa tumbuh dan berkembang. Tidak selalu kasus anak mengungguli orang tua. Misalnya, sangat sulit bagi anak-anak dari petarung terkuat di dunia Hong untuk mengejar kekuatan yang dimiliki Hong. Naga lapis baja normal yang sudah dewasa. Dengan kata lain, naga lapis baja pemimpin gerombolan tingkat rendah, bernilai sekitar 3 miliar. Dan karena telur naga yang belum menetas sangat langka, harganya lebih dari sekadar naga lapis baja dewasa. Namun, harganya sekitar 5-3 miliar dolar Cina. Padahal 5-3 miliar cukup sedikit. Wargot tingkat menengah dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk memburu pemimpin gerombolan monster. Dia tidak perlu memanfaatkan orang lain. Itu juga mengapa Wang Tong dan Likan tidak marah. Mereka hanya menyatakan fakta bahwa orang ini tidak memiliki rasa malu. Seorang wargot tingkat menengah memanfaatkan kita. Likan menggelengkan kepalanya. Yah, tidak masalah. Karena naga lapis baja itu terluka parah dan telah mendorong dirinya hingga batasnya dengan berlari secepat itu. Itu pasti memperburuk luka-lukanya. Tertawa Wang Tong. Tujuan kami adalah untuk membunuh pemimpin gerombolan tingkat tinggi ini. Naga lapis baja. Jadi sebaiknya kita tidak membiarkannya lolos. Ayo pergi. Likan juga mengangguk. Seorang pemimpin gerombolan level rendah bernilai sekitar 500 juta hingga 3-9 miliar. Karena ada banyak spesies berbeda dari pemimpin gerombolan tingkat rendah, harganya juga akan bervariasi sedikit. Dan naga lapis baja bernilai 3-9 miliar. Seorang pemimpin gerombolan tingkat menengah bernilai sekitar 1-5 miliar hingga 9 miliar. Seorang pemimpin gerombolan tingkat tinggi bernilai sekitar 5-3 miliar hingga 20 miliar. Sebagian besar monster pemimpin gerombolan termasuk dalam kisaran ini. Tentu saja, selalu ada pengecualian. Secara alami, tidak perlu menjelaskan lebih jauh tentang monster yang sangat langka itu. Pemimpin gerombolan tingkat tinggi ini bernilai sekitar 18 miliar. Sayangnya,
Hanya sebagian kecil dari wargot tingkat lanjut yang memiliki kemampuan untuk memburu naga lapis baja tingkat pemimpin gerombolan. Tentu saja, ini tidak termasuk keberadaan yang melampaui level wargot. Di dataran dekat perbatasan kota 003, 4 anggota regu petir saat ini tinggal di sebuah kamar di lantai 8 gedung 8 lantai. Wang Tong dan Li Kan menyuruh mereka meninggalkan kota dan pergi ke jalan raya, karena itulah tindakan yang paling aman. Meskipun begitu, anggota petir penasaran bagaimana pertarungan antara dua wargot dan naga lapis baja tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi akan pergi. Jadi mereka memutuskan untuk bersembunyi di sisi kota. Dari sini, mereka dapat melarikan diri kapan saja mereka menganggap terlalu berbahaya untuk tinggal. Dalam radius puluhan mil dari kota, raungan puluhan ribu monster terdengar di langit. Naga lapis baja itu menjadi gila dan memanggil seluruh gerombolan monsternya yang sekarang menjadi lepas kendali. Veteran tua bernama Liu tidak bisa menahan tawa. Tuan Wang benar-benar kuat untuk bisa mengalahkan naga lapis baja sedemikian rupa. Yup. Persis seperti yang Anda harapkan dari pedang bayangan Kapten Taring Harimau. Panya mengangguk setuju. Meskipun mereka berada di tepi paling luar perbatasan dan tidak terlalu yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi di kota, mereka secara alami dapat menebak berdasarkan suara yang dapat mereka dengar. Sebuah gerombolan monster tak terkendali. Aku ingin tahu seperti apa rupanya. Mata pemuda campuran Li Wei melintas. Tuan muda. Meskipun gerombolan monster ini berada puluhan mil jauhnya, kita tetap harus pergi sekarang untuk berjaga-jaga. Lagi pula kita tidak bisa mendengar yang lain. Tertawa veteran tua bernama Liu. Orang buas putih di samping, Kalong, juga melihat ke arah Tuan Muda. Tuan Muda Li Wei mengangguk. Baiklah, ayo berangkat dan menuju kota markas. Setelah itu, keempat anggota regu petir meninggalkan gedung dan langsung pergi ke jalan raya terdekat. Mereka kemudian meninggalkan kota 003. Di sektor kecil, Luo Feng sedang berjalan di dalam tempat parkir bawah tanah. Tempat parkir bawah tanah cukup luas. Yang terpenting, semua ruang bawah tanah bangunan di sektor ini terhubung ke tempat parkir bawah tanah ini. Dengan cara ini, pemilik apartemen dapat langsung turun ke ruang bawah tanah mereka dan memasuki tempat parkir bawah tanah secara langsung untuk menemukan mobil mereka. Tata letak ini juga mempertimbangkan pemiliknya. Hahaha. Menarik, aku tidak percaya semua bangunan di sini terhubung. Luo Feng membawa tasnya saat pisau lempar menghunus ke seberang pintu. Dia kemudian memasuki salah satu ruang bawah tanah dari bangunan yang terhubung. Ruang bawah tanah ini dibagi menjadi ruang biliar, ruang musik, area bar, dan lain-lain. Mereka benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang. Tertawa Luo Feng sambil mengikuti tangga dan menuju ke lantai pertama gedung. Dia dengan hati-hati bersembunyi di balik jendela utara di ruang tamu dan mengamati apa yang terjadi di luar. Ekor naga hijau tua yang bergetar bisa dilihat sekitar 100 meter jauhnya. Sisik hijau ekor naga tampak sangat mengerikan di bawah sinar matahari musim dingin. Adapun bagian lain dari tubuh naga lapis baja, mereka diblokir oleh sebuah bangunan. Naga lapis baja ini cukup cerdas. Mungkin mengira aku bersembunyi di suatu tempat di sektor ini jadi dia mencariku dengan hati-hati. Tertawa Luo Feng saat dia naik ke lantai 3 gedung. Dia menurunkan tubuhnya sehingga naga lapis baja tidak bisa melihatnya melalui jendela gedung. Nah, setelah puluhan tahun, jendela gedung-gedung ini sudah sangat kotor. Lantai 3 gedung. Salah satu kamar tidur. Luo Feng melihat dengan hati-hati melalui salah satu jendela kamar tidur dan mencari pintu masuk kereta bawah tanah yang dia lihat sekilas saat terbang dari sebelumnya. Di sana, Luo Feng dengan cepat menemukannya. Salah satu pintu masuk kereta bawah tanah berada tepat di luar sektor kecil itu. Mempertimbangkan ukuran tempat parkir bawah tanah dan medan sektor, Luo Feng menghitung cara terdekat untuk sampai ke sana. Aku akan melakukannya seperti ini. Luo Feng dengan hati-hati turun ke ruang bawah tanah dan kemudian pergi ke tempat parkir bawah tanah. Menurut apa yang dia ingat, dia dengan cepat berlari ke sudut tempat parkir bawah tanah. Dari sini, saya akan langsung menggali ke depan. Saya harus bisa sampai di dalam stasiun kereta bawah tanah dalam jarak 30 meter. Meski jaraknya cukup jauh, namun ini tetap merupakan jalur terdekat.
Bagaimana saya bisa menggali? Luo Feng melihat sekeliling dan melihat berbagai mobil kotor di tempat parkir bawah tanah. Aku tahu. Luo Feng sedikit tersenyum. Dengan pikiran, pisau lempar tiba-tiba terbang. Tidak ada suara saat memotong baja yang menutupi mesin depan dua mobil. Dengan kekuatan spiritualnya yang mengendalikan mereka, kedua potongan baja itu segera menggulung dan menjadi berbentuk kerucut. Luo Feng sendiri berbaring di dalam potongan baja berbentuk kerucut. Pergilah. Di bawah kendali kekuatan spiritualnya, pisau lempar memotong lubang besar dari dinding beton yang kokoh di tempat parkir bawah tanah. Baja berbentuk kerucut kemudian langsung terbang dan mulai menembus tanah. Stasiun kereta bawah tanah sudah lama penuh dengan debu. Dan salah satu dindingnya, dengan suara peng, memiliki lubang setengah meter yang meledak darinya. Potongan beton berjatuhan di semua tempat. Ujung baja berbentuk kerucut keluar lebih dulu. Dan bayangan yang bersembunyi di dalam kerucut berguling ke tanah. Meskipun cara menggali ini lebih lambat dari monster dengan kemampuan menggali, itu masih cukup cepat untuk seorang pejuang manusia. Tubuh Luo Feng cukup bersih. Di dalam kereta bawah tanah, terlihat jelas bahwa itu sudah terlalu lama ditinggalkan. Luo Feng mengamati peta kereta bawah tanah dan menghapus debu di kaca yang menutupi peta kereta bawah tanah. Dia mengamati dengan lama. Jika saya mengikuti terowongan ini, maka saya akan tiba di kota Kunsan. Kota apa itu kota Kunsan? Orang-orang di zaman modern telah lama melupakan nama-nama kebanyakan kota sebelum periode Grand Nirvana. Bahkan Luo Feng hanya mengingat kota-kota terkenal, seperti Shanghai, Nanjing, Suzhou, Hangzhou, dan lain-lain. Kunsan, siapa yang tahu dari mana itu muncul? Tapi satu hal yang pasti, kota Kunsan bukanlah bagian dari Shanghai. Ya, jalur ini. Luo Feng datang ke terowongan kereta bawah tanah yang biasa dilewati kereta bawah tanah dan segera melompat ke dalamnya. Dia kemudian dengan cepat menuju ke arah kota Kunsan. Sebenarnya masih ada beberapa monster di terowongan kereta bawah tanah ini. Saat Luo Feng berkembang, dia bertemu dengan beberapa monster yang sebagian besar adalah monster level prajurit yang lebih lemah. Namun, dia juga bertemu dengan 3 komandan level rendah dan bahkan 1 komandan level menengah. Semuanya cukup kecil, dan tentu saja, pisau lempar yang berada di bawah kendali kekuatan spiritualnya membersihkannya dengan cepat. Beberapa bagian dari terowongan kereta bawah tanah ini juga berada di atas tanah. Jalur ini adalah jalur kereta bawah tanah yang sama yang menghubungkan Shanghai ke Kunsan sejak lama. Saya telah maju sekitar 100 mil. Jadi saya pasti keluar dari kota 003. Luo Feng memeriksa GPS pada jam tangan komunikasi taktisnya dan memang, dia berada sekitar 50 mil dari kota Shanghai. Aku harus pergi ke jalan raya dan kembali ke kota markas. Siapa yang tahu monster macam apa yang akan muncul di terowongan kereta bawah tanah? Dan aku juga tidak ingin pergi ke kota Kunsan. Siapa yang tahu monster macam apa yang akan muncul di terowongan kereta bawah tanah? Luo Feng tersenyum cerah dan dalam suasana hati yang baik. Bagaimana bisa dia tidak bahagia? Dia telah melarikan diri dari kota Shanghai. Luo Feng tersenyum saat dia membawa ransel besarnya yang berisi telur naga dan set seragam pertempuran dan, dengan panduan GPS-nya menuju ke arah jalan raya. Waktunya pulang. Bab 90. Di jalan raya, semua jenis mobil yang ditinggalkan bisa dilihat. Langit sudah gelap dan bulan tidak bisa dilihat di langit. Bintang-bintang tampak bagus. Dan cahaya bintang yang lemah yang mereka pancarkan nyaris tidak memungkinkan seseorang untuk melihat garis besar jalan raya. Di bagian tertentu jalan raya, 4 anggota regu petir sedang duduk di atas bas yang terguling. Meskipun rencana pelatihan Tuan Muda belum seluruhnya selesai, keterampilan Tuan Muda masih meningkat sedikit, kata veteran tua bernama Liu sambil tersenyum. Tidak ada yang istimewa, tapi itu masih sedikit dari apa yang diinginkan ayahku, kata pemuda campuran Li Wei sambil menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, untuk usia Anda sudah cukup kuat, kata veteran tua bernama Liu. Kalong dan Panya mengangguk setuju. Li Wei menggelengkan kepalanya. Itu tidak cukup. Bahkan tidak cukup. Ada banyak panglima perang tingkat menengah yang berusia sekitar 20 tahun di kota Jiangnan. Kedua orang tuaku adalah petarung wargot yang kuat. Jadi bagaimana bisa putra mereka menjadi sangat lemah? Oh, juga Panya,
Kamu sebelumnya mengatakan bahwa Luo Feng dari Regu Palu Api baru berusia 18 tahun kan? Dan dia sudah menjadi panglima perang tingkat rendah. Aku, putra dari dua wargot hebat, dapat bahkan tidak bersaing dengan beberapa anak sembarangan. Ya, ya, jawab veteran tua bernama Liu. Tuan muda, Anda yang terkuat, tambah kalong yang kejam. Li Wei sedikit tersenyum. Kapten Taring Harimau Panya berseru. Memang, seperti yang dikatakan Tuan Muda. Dibandingkan dengan Tuan Muda, Luo Feng bahkan tidak sebanding dengan pantat anjing. Namun, Luo Feng ini seperti duri di sisiku sekarang. Regu Palu Api dan Regu Taring Macan selalu dalam kondisi buruk. Dan sekarang aku satu-satunya orang yang tersisa di Regu Taring Harimau. Regu Palu Api pasti akan mencoba berurusan denganku. Mungkin yang lain menang. Aku tidak terlalu merepotkan. Tapi Luo Feng ini meningkat terlalu cepat. Dia baru saja menjadi petarung dan dia sudah menjadi panglima perang level rendah. Aku yakin dia akan segera melampauiku juga. Jika itu terjadi, tidak diragukan lagi aku akan mati. Panya menghela nafas panjang. Memang, Panya sangat menyesal. Ketika dia sebelumnya bertemu Luo Feng di pangkalan pemasok, Zhang Zehu menyarankan dia untuk membunuh Luo Feng. Namun, Panya takut membuat anggota Regu Palu Api yang lain marah. Jadi dia tidak mengambil tindakan. Namun siapa yang tahu sejak saat itu, skill Luo Feng dengan cepat menanjak dan bahkan berhasil mendapat julukan gila. Membunuh sekitar 10.000 monster dalam 2 bulan. Kebanyakan dari mereka adalah monster level prajurit tingkat tinggi. Insiden gila ini telah lama menyebar ke seluruh lingkaran pejuang di kota Jiangnan. Sayangnya, Panya tidak pernah bertemu Luo Feng sampai dia datang ke kota 003. Apakah kamu tidak akan bergabung dengan regu tempur baru ketika kamu kembali? Kata pemuda campuran Li Wei. Ya, tapi regu Palu Api tidak akan pernah melupakan dendam ini. Mereka mungkin memilih waktu diam-diam menembakkan peluru ke arahku. Kata Panya dengan wajah pahit. Dia tidak lupa bahwa regu Taring Macan melakukan hal yang sama persis kepada regu Palu Api. Dan dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan mati jika tiba-tiba disergap oleh sniper rifle. Panya melihat ke arah pemuda campuran Li Wei dan bertanya, Tuan muda, jika Anda pernah memiliki kesempatan untuk pergi melalui jaringan informasi Anda di aliansi bawah tanah, dapatkah Anda memberitahu saya di mana Luo Feng berada di alam liar? Tentu, tidak masalah, kata Li Wei sepenuh hati. Veteran tua bernama Liu dan orang kasar berkulit putih bertukar pandang. Mereka sudah lama tahu bahwa Panya sengaja memasang wajah cemas untuk mencoba dan membuat tuan muda itu menggunakan sebagian dari kekuatannya. Namun, karena mereka berdua hanya pengawal, mereka tidak akan mempermasalahkan hal seperti itu. Dan hari ini, Panya cukup pandai berciuman, yang membuat veteran tua bernama Liu dan si brute putih itu dalam suasana hati yang baik. Ditambah lagi, pasukan Panya memang mengalami kekalahan besar, jadi tidak apa-apa untuk membantunya sedikit. Ini belum pagi lagi, jadi kita harus istirahat sekarang. Jalan kita masih panjang besok, ucap veteran tua bernama Liu itu. Segera, keempat anggota regu petir mulai beristirahat. Tidak seperti di musim panas. Kebanyakan regu pejuang beristirahat di malam hari selama musim dingin dan berangkat di siang hari. Panas di musim panas. Jadi mereka beristirahat di pagi hari untuk menghindari matahari dan berlari di malam hari saat cuaca dingin. Jauh di malam hari, anggota regu petir entah menyilangkan kaki atau berbaring di tanah saat mereka semua beristirahat. Kecuali Tuan Muda, 3 lainnya hanya beristirahat dengan mata tertutup. Mereka tidak berani tidur. Siapa yang tahu kapan monster akan muncul di hutan belantara? Dimakan oleh monster saat kamu masih dalam mimpimu. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang disesali. Panya. Veteran tua bernama Liu dan orang kulit putih kejam itu secara virtual membuka mata mereka pada saat yang sama ketika mereka mendengar suara. Suara langkah kaki. Tiba-tiba, bayangan melewati bas dan tiba-tiba menoleh. Pejuang yang lewat melakukan kontak mata dengan Panya, veteran tua bernama Liu, dan orang kulit putih kejam. Aku tidak percaya aku bertemu mereka. Luo Feng ingin mengutuk langit. Dia awalnya dalam suasana hati yang baik dan ingin kembali ke rumah. Tetapi siapa yang tahu bahwa 4 anggota regu petir bersembunyi di balik bas dan beristirahat.
Karena bas menghalangi penglihatannya, Luo Feng tidak tahu bahwa ada 4 orang di depannya. Pada saat dia berjalan melewati bas dan menemukan mereka, itu sudah terlambat. Luo Feng, Panya meraung. Matanya berkedip karena marah. Astaga. Dia pikir dia harus mencari dia lama. Tetapi siapa yang tahu bahwa Luo Feng ini sebenarnya muncul di depan mereka sendirian. Oh, jadi pria ini Luo Feng. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Pemuda campuran Tuan Muda Li Wei baru saja bangun dan sudah berdiri. Dia dengan dingin menatap Luo Feng. Li Wei tidak bodoh. Dia sudah lama tahu bahwa Kapten Taring Harimau Panya ingin membunuh Luo Feng. Sekarang Luo Feng telah mendatangi mereka sendiri. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kasihan dapat ditemukan di mata Li Wei saat dia melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, kamu sendiri yang menerobos ke gerbang neraka. Kapten Taring Harimau Panya melirik veteran tua bernama Liu. Veteran tua bernama Liu sedikit mengangguk. Sebelumnya, Panya meminta senior Liu untuk membantunya melenyapkan regu palu api. Namun, mereka tidak dapat menemukan regu palu api saat itu. Kapten Taring Harimau. Wajah Luo Feng berubah secara dramatis. Mendobrak gerbang neraka. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa Panya berniat membunuh. Namun, tanpa 3 lainnya di samping, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. 3 orang di samping adalah sebuah masalah. Baik veteran bernama Liu dan orang kulit putih yang kejam adalah panglima perang tingkat lanjut. Dan meskipun tuan muda itu lemah, latar belakangnya mengerikan. Beberapa wargot berdiri tepat di belakangnya. Luo Feng menoleh ke arah veteran tua bernama Liu, orang kulit putih kejam, dan pemuda campuran dan berkata, orang ini, Kapten Taring Harimau Panya, memiliki dendam dengan pasukan palu api saya. Saya yakin kalian bertiga dapat melihat apa yang akan dia lakukan. Undang-undang mengatakan bahwa pejuang tidak diizinkan untuk membunuh satu sama lain. Tentu saja. Karena kita berada di alam liar sekarang, hukum tidak berdaya. Aku tidak meminta kalian bertiga untuk menghentikan mereka, tetapi untuk hanya berdiri dan tidak ikut campur. Biarkan aku dan Panya ini bertempur sampai mati. Luo Feng memandang ke arah pemuda campuran. Tuan muda ini pasti Tuan Muda Li Wei. Meskipun saya belum bertukar kata banyak dengan Tuan Muda Li Wei, saya pernah mendengar nama besar Tuan Muda Li Wei sebelumnya. Itu dari rekan regu palu api yang kudengar kau adalah Tuan Muda Li Wei. Jika aku tahu itu, maka aku akan memberikan ular bergaris hitam berkepala kembar itu padamu. Luo Feng merendahkan dirinya dan memuji Tuan Muda Li Wei ini. Tuan Muda Li Wei sedikit tersenyum. Karena dia jelas menikmati pujian dari petarung jenius ini. Selama Li Wei ini dan 2 lainnya tidak ikut campur, ini akan mudah. Bahkan jika aku membunuh Panya dalam konfrontasi langsung, dengan status Li Wei dan 2 lainnya, mereka mungkin tidak akan repot-repot berurusan. Luo Feng berharap dengan penuh harap. Panya segera melirik veteran tua bernama Liu. Mereka memiliki kesepakatan untuk menyingkirkan regu palu api. Kamu siapa? Berbicara dalam masalah bundaran seperti ini. Memarahi veteran tua bernama Liu. Senior. Luo Feng merendahkan dirinya. Siapa seniormu? Veteran tua bernama Liu itu melotot. 2 rekan Panya mungkin dibunuh olehmu. Karena kamu membunuh rekan Panya, bahkan kematian tidak akan menghapus rasa bersalahmu. Li Wei tersenyum di samping saat dia bersiap untuk melihat bagaimana bawahannya akan membunuh Luo Feng. Luo Feng itu jenius. Membunuh seorang jenius juga merupakan hal yang sangat menarik. Apa yang harus saya lakukan? Wajah Luo Feng pahit. Aku pasti bisa membunuh Panya sendirian. Tapi akan sulit jika 3 orang lainnya ikut bermain. Terutama Tuan Muda Li Wei itu. Jika mereka bertindak, haruskah aku melawan? Jika aku tidak melawan balik, aku akan mati. Jika aku melawan, kemudian bahkan jika aku bisa membunuh mereka semua, aku akan berada dalam masalah besar setelah membunuh Li Wei. Tapi jika aku tidak membunuhnya dan Li Wei membalas dendam, itu akan menjadi lebih buruk. Berbagai macam pikiran melintas di benak Luo Feng secara instan. Veteran tua bernama Liu, si kasar kulit putih, dan Panya berpisah saat mereka mendekati Luo Feng. Suara mendesing. Luo Feng melempar 3 pisau lempar lurus ke arah Panya, berbalik, lalu lari. Pedang segitiga Panya dengan cepat memblokir 2 pisau lempar.
Dia kemudian menghindari yang ketiga. Veteran tua bernama Liu, si Brute Putih, dan Pan Ya langsung berakselerasi saat mereka bersiap untuk membunuh Luo Feng. Tapi tepat ketika mereka melakukan itu, dua pisau lempar yang jatuh ke tanah setelah dibelokkan oleh Pan Ya langsung menembak ke arah kepala veteran bernama Liu dan si Brute Putih. Veteran bernama Liu dan orang buas putih itu berbalik dari dua pisau lempar. Selain itu, kekuatan spiritual Luo Feng mempercepat pisau lempar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pisau lempar sedikit lebih cepat dari peluru yang ditembakkan dari senapan sniper. Sebelum suara ledakan sonik mencapai mereka, pisau lempar yang beberapa kali lebih cepat dari kecepatan telah tiba. Dua cahaya hitam yang menakutkan langsung menembus kepala veteran bernama Liu dan orang buas putih dari belakang. Dengan dua suara peng, peng, kepala mereka langsung meledak. Kedua panglima perang tingkat lanjut yang tidak curiga ini langsung terbunuh. Apa? Seru Pan Ya. Pisau lempar yang menembus kepala veteran bernama Liu terbang di sepanjang busur melengkung dan langsung menembak ke arah Pan Ya. Serangan langsung. Sayangnya, Pan Ya hanyalah seorang panglima perang tingkat menengah. Dia dengan putus asa melambaikan pedang segitiga yang ada di tangannya dan hampir menyentuh tepi cahaya hitam yang menakutkan. Namun, cahaya hitam yang menakutkan sedikit mengubah jalurnya. Uci, kepala Pan Ya langsung dipotong. Ah, semua ini terjadi terlalu cepat. Pemuda campuran, Li Wei, yang dengan senang hati mengamati tidak bisa menahan untuk melebarkan matanya dan segera pergi ke jam tangan komunikasi taktisnya ketika dia melihat kepala veteran tua bernama Liu dan orang buas putih itu meledak. Uci, pisau lempar ketiga yang dihindari oleh Pan Ya langsung menghunus leher Li Wei. Kepala yang sangat besar. Kepala yang harganya sangat mahal. Terbang begitu saja. Darah segar menyembur dari lukanya seperti air mancur. Dalam sekejap, 4 anggota regu petir tewas. Kelinci itu tergesa-gesa dan mencoba menggigit seseorang. Kamu benar-benar mengira aku tidak akan membunuhmu. Persetan. Kamu hanya memiliki orang tua Wargot. Bahkan jika mereka benar-benar mengetahui bahwa aku pembunuhnya, aku selalu bisa mengungkap identitasku sebagai pembaca roh, melepaskan kebebasanku, dan bergabung dengan inti dojo batas. Selanjutnya, siapa yang tahu apakah ayah lamamu benar-benar bisa menemukanku atau tidak? Luo Feng menyingkirkan pisau lemparnya dan pada saat yang sama, berubah menjadi bayangan dan lari dari jalan raya menuju padang rumput yang dipenuhi rumput. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.